EAB Mania. Senang sekali jumpa lagi dengan kalian di channel Eduka Amerta Bumi. Kali ini edukasi dari Eduka Amerta Bumi seputar mengenai kredit. Apa tema kita kali ini? Pinjaman yang bertanggung jawab di koperasi simpan pinjam. Oke, langsung saja kita simak bersama edukasi dari Eduka Amerta Bumi kali ini mengenai pinjaman yang bertanggung jawab di koperasi simpan pinjam. Bagaimana menjadi peminjam yang bertanggung jawab? Kita lihat ya. Yang pertama, memahami bahwa menggunakan fasilitas pinjaman atau kredit berarti berhutang. Edukasikan kepada anggota EAB Mania bahwa jangan mengambil kredit apabila tidak yakin akan bisa mengembalikan. Terus, jangan dengan mudah meminta kredit untuk kemudian memberikan dana kredit itu kepada orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang sering kita alami, di mana anggota datang mengajukan pinjaman, tetapi justru pinjamannya itu tidak diperuntukkan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, atau dengan istilah kerennya pinjam buku atau pinjam nama. Kemudian jangan EAB ACC kreditnya lagi ketika anggota kesulitan melunasi kredit yang lama. EAB kasih edukasi. Gini, apabila anggota tersebut sudah beberapa kali top up, tidak pernah lunas top up ya, maka hal ini sudah mengindikasi bahwa sebenarnya anggota tersebut mengalami kesulitan untuk melunasi kreditnya, sehingga anggota tersebut harus selalu top up, tentunya dengan berbagai alasan ya. Nah, EAB Mania harus peka terhadap anggota-anggota dengan tipe yang demikian. Edukasikan kepada anggota untuk poin yang pertama ini, memahami bahwa menggunakan fasilitas pinjaman atau kredit berarti berhutang. Edukasinya dapat EAB lakukan pada saat EAB Mania mengadakan yang namanya kursus dasar atau saat mengadakan sosialisasi. Sangat penting sekali edukasi ini diberikan kepada anggota EAB Mania. Kedua, menjaga dana kredit atau pinjaman dan berhati-hati dalam penggunaannya. Karena fakta yang sering terjadi nih EAB Mania, anggota mengambil kredit tertentu, akan tetapi kenyataannya separuh atau bahkan seluruhnya digunakan tidak sesuai dengan perjanjian kreditnya. Contohnya apa yuk? Oke, betul sekali. Padahal menggunakan dana kredit selain untuk tujuan awal berarti kemampuan untuk merealisasikan pembayaran kreditnya jadi berkurang. Seperti contoh yang sudah EAB ungkapkan tadi, meskipun dalam hati juga boleh. Nah, pinjaman awal diajukan untuk renovasi rumah. Ternyata sampai di rumah berubah dari renovasi rumah menjadi motor, mobil, dan barang-barang konsumtif yang lainnya. Nah, hal ini tentunya khususnya kepada para panitia kredit, EAB Mania harus peka juga. Tim surveinya, tim monitoring pinjamannya haruslah aktif untuk paling tidak minimal 3 bulan sekali anggota peminjam itu dikunjungin. Yang ketiga, tidak mengabaikan kesulitan membayar angsuran. Nah, ini penting juga nih EAB Mania. Edukasikan kepada anggota. Jika anggota tampak mulai keberatan dalam membayar angsuran, sebaiknya dihimbau agar secepatnya menghubungi pihak koperasi simpan pinjam EAB Mania. Supaya apa? Supaya tidak lapse atau tidak terjadi wan prestasi. Sampaikan kepada anggota bahwa semakin cepat mereka bertindak, maka semakin cepat juga solusi diperoleh. Gak usah takut, gak usah malu, dan lain sebagainya. Lebih baik edukasikan kepada mereka, Bapak Ibu,
sebaiknya Bapak Ibu datang ke kantor saja. Nanti kita akan carikan solusi yang terbaik atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Nah, edukasikan demikian kepada EAB Mania, khususnya anggota-anggota koperasi masing-masing. Bantu anggota untuk mereka-reka atau menghitung kemampuan mereka dalam membayar angsuran dan bunganya. Buat tabel angsuran. Biasakan untuk mensosialisasikannya pada momen wawancara. Sebelum EAB Mania melakukan analisa pinjaman. Pada saat momen wawancara, bantu anggota supaya mereka bisa menentukan, mereka bisa menghitung kemampuan mereka di dalam membayar angsuran berikut dengan bunganya, sehingga tidak terjadi yang namanya kesulitan untuk membayar angsuran. Nah, EAB Mania, kita lanjut ya. Kalau sudah tahu kira-kira bagaimana untuk menjadi supaya pinjaman kita bertanggung jawab, next EAB Mania, kita kasih juga nih prinsip-prinsipnya. Bagaimana menerapkan prinsip pinjaman yang bertanggung jawab di koperasi simpan pinjam? Kita lihat yuk sama-sama. Siap? Oke. Pertama, EAB Mania harus bisa membantu anggota. Membantu anggota lewat apa? Tentunya lewat sosialisasi, lewat edukasi, boleh lewat brosur, tabel-tabel angsuran, ya, supaya anggota merasa terbantu ketika mereka akan mengajukan aplikasi pinjamannya di koperasi EAB Mania masing-masing. Kedua, praktek pemberian kredit yang jujur. Jadi, biasakan untuk mengungkapkan semuanya, biaya-biayanya, apa yang menjadi potongan-potongannya, supaya anggota paham bahwa nanti pada saat pencairan pinjaman, kreditnya itu akan dipotong untuk dana risiko, akan dipotong untuk kapitalisasi, dan lain sebagainya. Kemudian, mengungkapkan tarif dan biaya. Nah, ini jadi kita sampaikan, kita edukasi kepada anggota, kita jelaskan kepada anggota bahwa ini loh provisi kita, ini fee-nya, kemudian ini untuk asuransi, misalnya demikian. Kemudian ada biaya-biaya, yaitu bunga, misalnya ya, bunganya berapa persen. Kalau bisa yang win-win solution untuk anggota, aman dan nyaman tentunya untuk kedua pihak. Kemudian jujur dan non-diskriminatif. Lalu praktek penagihan yang bermartabat. Nah, kalau bisa EAB Mania udah harus mulai membuat yang namanya kode etik penagihan supaya ini bisa dipraktekkan oleh semua tim penagih EAB Mania miliki. Lantas, mengajarkan cara hidup hemat dan bijak dalam menggunakan pinjaman untuk supaya pinjamannya menjadi pinjaman yang bertanggung jawab. Karena terkadang kita hanya mengejar profit tetapi kita lupa mengedukasi bagaimana supaya anggota yang meminjam mereka betul-betul bijak di dalam menggunakan pinjamannya sehingga tidak terjadi yang namanya one prestasi. Karena pasti bikin pusing banget di kepala ya EAB Mania ya. Karena apa? Karena terkadang kita tidak menyadari bahwa selama ini ketika kita mencairkan pinjaman, kita tidak menyertainya dengan edukasi. Dalam proses wawancara, EAB Mania hanya fokus kepada kemampuan dia, kemudian capitalnya dia, karakternya dia. Tetapi sebenarnya bisa curi-curi aja di dalam proses wawancara. EAB curi-curi untuk apa? Curi-curi buat menjelaskan kepada anggota tentang bagaimana bijak dalam menggunakan pinjamannya supaya tidak mengalami yang namanya kesulitan di dalam membayar angsuran. Oke, bagaimana EAB Mania? Kira-kira untuk edukasi Bertabumi kali ini mengenai pinjaman yang bertanggung jawab di koperasi simpan pinjam. Nah, sekian edukasi dari EAB kali ini. Buat EAB Mania semuanya, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan-pemberitahuan edukasi-edukasi yang lain dari EAB.
Dinantikan dengan sabar ya. Yang pasti edukasi-edukasi dari EAB akan bermanfaat untuk EAB Mania semuanya. Terima kasih.